hampir sama umurnya dengan umur manusia. Pertama, Nabi Adam itu disuruh puasa oleh Allah. Apa bentuknya? Jangan kamu dekati pohon ini. Itu ada puasa ya. Nabi Adam sudah disuruh puasa. Jangan kamu dekati pohon ini. Jadi Nabi Adam itu terus-menerus menjaga dirinya untuk tidak mendekati pohon itu. Tapi dalam sejarah ternyata Nabi Adam melanggar puasanya, batallah puasanya ya. Nah, karena itulah banyak kitab-kitab yang menyebutkan beliau sudah dimaafkan oleh Tuhan ya. Tapi itu sebuah isyarat bahwa puasa ini adalah bagian penting dari kehidupan manusia sejak Nabi Adam bahkan sampai akhir dunia ini. Nah, dalam puasa itu kalau menurut pandangan saya itu adalah rentetan pelatihan yang dilanjutkan dengan ujian. Evaluasinya setelah puasa. Ya, apakah Anda lulus dalam ujian itu atau tidak? 11 bulan Anda dievaluasi, dalam 1 bulan Anda berpuasa. Di dalam puasa itu berbagai ketentuan harus diikuti, seperti larangan itu, larangan ini. Nah, pokoknya puasa itu banyak larangan, ya. Banyak larangan itu artinya untuk menahan diri manusia itu dari berbagai hal-hal yang biasa tidak dilarang. Termasuk tadi pertanyaan Anda itu tentang kenapa di bulan puasa harga naik. Karena hukum ekonominya, kenapa harga itu naik? Karena permintaan banyak, bukan penawaran yang banyak. Kalau penawaran banyak, permintaan sedikit, harga turun. Berarti kebanyakan orang berpuasa ini dia melampiaskan nafsu duniawinya berlebihan seperti berpuasa. Nah, itu selalu saya katakan, kalau mau jujur, mari kita timbang saja berat badan kita sebelum puasa dan setelah puasa. Itu cara yang sederhana ya. Kalau nanti berat badan Anda naik setelah puasa, berarti Anda lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat dan berbagai-bagai benda yang seharusnya Anda kurangi. Nah, kalau itu yang menjadi ukuran kita itu mengurangi, menahan diri. Ya, jadi bukan sebaliknya. Karena itu saya heran. Itu media di Indonesia itu di bulan puasa kenapa terlalu banyak menampilkan jenis-jenis kuliner, ya, jenis-jenis makanan, bukan jenis-jenis kegiatan yang bertujuan sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. Ini yang perlu kita cermati ya. Artinya ada fenomena yang berbeda antara saat puasa dan sebelum puasa. Ya, itu yang disebut dasain dan dasolen ya. Jadi sainnya seperti ini, padahal solennya tidak begitu, ya. Jadi kontradiktif. Nah, inilah yang seharusnya kita umat Islam sekarang mulai mengevaluasi diri, karena puasa itu sendiri mengevaluasi, ya. Kata-kata la'allakum tattaqun, itu tujuan puasa itu sebenarnya. Kalau tidak la'allakum tattaqun, ya Anda tidak berpuasa, Anda hanya main-main saja, ya. Itu yang dimaksud ya. Karena itu kata-kata dalam Al-Quran ini supaya biar dia singkat tetapi dalam sekali isinya. Mari dilaksanakan itu saja, Anda sukses. Bukan terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat simbolik ya, tapi semakin jauh Anda pada hakikat atau filosofi daripada tujuan berpuasa itu sendiri. Baik. Islam mengajarkan tentang kesederhanaan baik di era Rasulullah sampai sekarang. Anjuran itu masih terus berlaku. Namun sikap umat Islam yang seperti berlebihan di saat bulan puasa menghabiskan ya, karena balas dendam pada makanan hampir 12 jam ya, lapar. Ini harusnya seperti apa sih? Ini harus dihentikan ya. Jadi kalau puasa itu menjadi sebuah pasar ya, sekarang ini puasa menjadi pasar ya. Anda lihat semua produk barang-barang itu menggunakan untuk menunggu bulan puasa untuk dijadikan pasar. Ya, itu salah besar ya. Bahwa puasa itu adalah ujian, bukan pasar.
Jadi kalau puasa itu dijadikan momentum bagi perusahaan-perusahaan untuk menjual produknya, maka puasa itu adalah pasar. Yang kita mau adalah puasa itu adalah tempat ujian. Dan di situ baru ada ukurannya. Kalau di bulan puasa ada hadiah itu, ada hadiah ini, ada kegiatan ini, dan Anda lihat di televisi, di media itu orang menjual produknya di bulan puasa. Berarti produsen di dunia ini, khususnya di Indonesia, melihat puasa itu sebagai pasar. Ini yang keliru ya. Kita harus kembalikan puasa itu kepada tujuan sejatinya adalah la'allakum tattaqun yang sudah ada dalam Al-Quran. Saya kira itu saja. Ya. Tidak usah macam-macam komentar pengajian apapun, tetapi tujuannya mendorong pasar, Anda usah ya. Makanya yang diuntungkan ini bahasa kasarnya orang-orang di luar Islam, di mana ekonomi Islam tidak bisa berkembang karena masyarakat lebih banyak tidak secara khusus ya. Hanya saja di Indonesia ada 90% produsen barang dan jasa di Indonesia tidak dikuasai oleh orang Islam. Ya, kalau kita mau pakai bahasa kasarnya berarti orang Islam ini pasar dari orang-orang di luar Islam ya, karena dia menguasai ekonomi. Nah, jangan sampai kita tidak sadar itu lalu kita dianggap ya bodoh-bodoh dengan Islam ini ya. Bulan puasa ya mungkin ada kurang barang. Ini jangan sampai kita dijadikan objek. Itu saja maksud saya. Artinya